Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak. Jadi, ini Bapak akan menjelaskan lagi tentang fungsi permintaan, penawaran, dan harga pasar. Untuk materi sebelumnya, minggu kemarin sudah dijelaskan juga. Jadi, hari ini Bapak akan menjelaskan lagi untuk pengertiannya aja, pengertian secara singkatnya ya. Dan juga nanti di terakhir ada contoh soal, sama Bapak akan kasih soal nanti. Jadi untuk pertama, untuk fungsi permintaan dulu ya. Jadi untuk permintaan ini adalah demand untuk permintaan dapat dijelaskan sebagai jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh seseorang atau konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor yang memengaruhi permintaan antara lain yaitu tingkat harga barang itu sendiri, tingkat pendapatan, perilaku atau selera konsumen, perkiraan harga di masa yang akan datang, harga barang lain atau substitusi, dan perlengkapan atau komplementer, tren atau perubahan mode, dan perilaku produsen, dan juga jumlah penduduk. Untuk hukum permintaan sendiri menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan menyatakan bahwa hubungan antara jumlah barang yang diminta dan tingkat harga berkorelasi negatif atau berbanding terbalik. Ini artinya, jika tingkat harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Sebaliknya, jika tingkat harga turun, maka jumlah barang yang diminta mengalami kenaikan. Nah, di sini kita masuk contoh soal ya, fungsi permintaan. Ketika harga barang Rp800 per unit, jumlah permintaannya adalah 100 unit. Dan ketika harga barang turun menjadi Rp600 per unit, maka jumlah permintaan naik menjadi 200 unit. Tentukan fungsi permintaan. Nah, untuk cara menjawabnya, kita rumuskan dulu. P1 itu price yang satu, P2 itu price kedua tadi ya. Price itu harga. Untuk P1-nya kan tadi di soal tadi kan 800 per unit. P2-nya 600. Nah, jadi P2 dikurang P1. Jadinya 600 kurang 800 sama dengan minus 200 ya kan. Untuk Q-nya, Q1-nya 100, Q2-nya 200. Q itu quality atau unit. Jadi Q2 minus Q1 sama dengan 200 dikurang 100 sama dengan 100. Nah, untuk rumusnya fungsi permintaan ini, kalian sudah tahu kan? P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q1 dikurang mohon maaf, Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Jadi, cara mengerjakannya, P dikurang 800 per 600 per 800. Bagaimana dapatnya itu? Kan P1 kan 800. Terus P2-nya tadi 600. Nah, dibuat ke dalam apa namanya tuh? Caranya aja. Jadi P per 800 salah. Maaf. P dikurang 800 per 600 per 800. Dikurang 800 sama dengan Q dikurang 100 per 200 dikurang 100. Nah, jadi dikurang yang di bawahnya itu. Jadi P kurang 800 per minus 200 sama dengan Q dikurang 100 per 100. Nah, jadi gimana dapatnya yang 100 P dikurang 80.000 sama dengan 200 Q ditambah 20.000 dikali silang. Itu kan 800 minus 800 tuh kan dikali silang sama 100. Jadi minus 800 dikali 100 ya sama dengan 80.000. Untuk minus 100 dikali minus 200
Jadi plus 20.000 kan minus dikali minus sama dengan plus. Nah, untuk yang 100P-nya tuh 100P sama 200Q-nya itu dipindah ruas juga. Jadi 200Q sama dengan 100P plus 20.000 ditambah 80.000. Kenapa jadi minus 100P-nya? Karena pindah ruas ke sebelah kanan. Kalau pindah ruas dia minus. Sama juga 80.000-nya tadi. Jadi dari minus ke plus. Nah, selanjutnya ditambah 20.000 ditambah 80.000 sama dengan 100.000. Jadinya 200Q sama dengan minus 100P ditambah 100.000. Hasilnya 0,5 P minus ditambah 500. Soalnya ini kan apa namanya? Dibagi 200 dibagi minus 100 0,5. Yang 100.000-nya dibagi 200 ya jadinya 500. 200-nya dibagi sama yang minus 100 sama 100.000 ini. Nah, sampai sini. Untuk selanjutnya ya mudahan kalian paham lah sampai sini lah. Bapak jelaskan ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti tanyakan aja ke Bapak nanti, WA Bapak nanti ke Bapak kasih. Terus yang kedua ada fungsi penawaran. Untuk fungsi penawaran sendiri merupakan teori yang membahas hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga barang itu sendiri. Hukum teori penawaran berlawanan dengan hukum pada teori permintaan. Pada teori penawaran, terdapat hukum yang menyebutkan semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Maaf. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Nah, ini paham aja kan maksudnya artinya ini. Jadi lanjut ke contoh soalnya, contoh soal fungsi penawaran. Nah, pada saat harga barang mencapai Rp6.000 per unit, jumlah barang ditawarkan adalah 2.000 unit. Dan ketika harga barang naik menjadi 1.400 per unit, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 4.000 unit. Tentukan fungsi penawaran. Untuk cara kerjanya sama kayak tadi ya, fungsi permintaan. P1-nya 6.000, P2-nya 14.000. Jadi P2 dikurang P1 sama dengan 14.000 dikurang 6.000 sama 8.000. Sama lah, sama kayak fungsi permintaan tadi. Untuk rumusnya sama juga rumusnya. Terus P dikurang P1 sama per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Jadinya P1-nya kan 6.000, P2-nya 14.000. Jadi P dikurang 6.000 per 14.000 dikurang 6.000 sama dengan Q dikurang 2.000, 4.000 kurang 2.000. Hasilnya P dikurang 6.000 per 8.000 sama dengan Q dikurang 2.000 per 2.000. Untuk ini sama aja dikali silang juga kok. Dikali silang ya minus 6.000 dikali 2.000 gitu. Sama juga. Untuk ini kan pindah ruas jadi 8.000 Q sama dengan minus 2.000 P dikurang 12 juta dikurang 16 juta sama dengan 8.000 Q sama dengan minus 2.000 minus 4 juta. Nah, ini 8.000-nya dibagi sama minus 2.000 tadi. Jadi 8.000 dibagi minus 2.000. Untuk 4 jutanya minus 4 juta dibagi 8.000. Ya jadinya QS sama dengan minus 4P plus 500.
Untuk harga keseimbangan pasar, selanjutnya, harga pasar terbentuk pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Keseimbangan harga atau equilibrium adalah keadaan ketika penjual dan pembeli sepakat pada harga dan jumlah barang tertentu. Untuk contoh soalnya, Bapak ambil dari fungsi permintaan sama fungsi penawaran tadi, hasil jawabannya ya. Jadi, QD sama dengan QS. Jadi, tadi kan QD kan min 0,5 P plus 500 sama dengan yang untuk QS-nya tadi minus min 4 P plus 500. Jadi, yang dipisah tadi, yang di belakangnya tadi disatukan, yang P-nya tadi disatukan juga. Jadinya 500 plus 500 sama dengan 4P plus 0,5 P. Jadinya 1000 sama dengan 4,5 P. Jadinya harga keseimbangannya PE sama dengan 4.500. Nah, untuk sampai sini paham kali ya? Ya semoga paham lah kalian ya. Untuk selanjutnya, nah ini soal untuk kalian. Nanti Bapak kasih link classroomnya sama nanti dikumpul di classroom Bapak. Nanti untuk minggu depan Bapak kumpul sampai apa Bapak tunggu sampai minggu depan. Yang dapat pokoknya yang dapat jawaban paling benar sama paling cepat ngumpul lah. Bapak kasih hadiah. Nanti ada hadiahnya. Jadi soal pertama itu tentang fungsi permintaan. Ketika harga kain sasirangan 5.000 per unit, jumlah permintaannya adalah 700 unit. Dan ketika harga kain sasirangan menjadi 2.000 per unit, maka jumlah permintaan naik menjadi 300 unit. Tentukan fungsi permintaan. Nah, cari fungsi permintaannya tadi yang Bapak jelaskan tadi contoh soalnya, rumusnya sama aja. Sama kayak tadi di atas. Untuk soal nomor 2, pada saat kain sasirangan 7.000 per unit, jumlah barang ditawarkan adalah 2.000 unit. Dan ketika kain sasirangan naik menjadi 15.000 per unit, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 5.000 unit. Itu kan fungsi penawarannya. Nah, cari fungsi penawarannya tadi seperti yang di atas. Untuk soal nomor 3, tentukan harga keseimbangan pasar dari kedua soal tersebut. Sama kayak tadi, apa namanya, cara jawabnya digabung fungsi penawaran sama fungsi permintaan. Nah, dikerjakan ya. Untuk soalnya nanti Bapak tunggu jawabannya sampai minggu depan. Mungkin sekian dari Bapak untuk pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila Bapak kayak gini, soalnya Bapak lagi sakit, soalnya lagi pilek. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi lah. Jadi sekian untuk pelajaran hari ini. Bapak kira Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.